sehingga kita bisa berkumpul di Zoom pada hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini saya yang akan bertugas sebagai moderator. Saya akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Salsabila Aulia dan Saila Rahmani. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah pertama, pembukaan, kedua, penyajian materi, ketiga, sesi tanya jawab, keempat, penutup, dan kelima, masukan dan tambahan dari Bapak dosen. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk pemateri pertama untuk membacakan materinya. Kepada Kak Salsabil Aulia dipersilahkan. Maaf, Saila. Terima kasih kepada kakak moderator yang telah memberikan izin pada saya untuk menyampaikan materi. Baiklah, di sini saya akan bacakan materi tentang sumber dana. Sumber dana merupakan dana yang terhimpun oleh bank yang nantinya akan digunakan oleh bank untuk menjalankan fungsinya. Perolehan dana ini dapat berasal dari bank itu sendiri, berupa setoran modal, pemilik saham dan laba ditahan, atau dari masyarakat, atau berupa tabungan, giro, deposito, atau dari lembaga lainnya. Selanjutnya, Kaul. Dilihat dari segi sumber asalnya, modal terbagi menjadi dua. Yang pertama, modal asing atau modal pinjaman. Nah, sumber dana asing dapat diperoleh antara lain A. Pinjaman dari dunia bank, B. Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan modal ventura, asuransi, leasing, dana pensiun, atau lembaga keuangan lainnya. C. Pinjaman dari perusahaan non-bank. Yang kedua, modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik tertutup dan terbuka. Perolehan dana dari modal sendiri biasanya berasal dari setoran dari pemegang saham, dari cadangan laba, dan dari laba yang belum dibagi. Selanjutnya, Kaul. Lanjut ke materi cara penggunaan dana. Menemukan cara pengelola keuangan yang sesuai dengan kita perlu dilakukan sejak dini, sejak di usia muda dan produktif. Karena pada dasarnya, mengelola keuangan secara baik dan sehat diperlukan agar masa depan kita terjaga dengan baik dan memudahkan kita dalam mencukupi segala kebutuhan dengan jangka panjang. Oke, slide selanjutnya yaitu ada 5 cara dalam mengelola keuangan yang baik dan mudah. Yang pertama, selalu siapkan anggaran keuangan. Karena dalam menemukan cara mengelola keuangan yang mudah, kita bisa menyiapkan dengan menggunakan anggaran keuangan. Yang kedua, belajar untuk menabung. Dengan menabung secara tidak langsung kita menyisihkan uang yang kita miliki untuk kebutuhan di masa depan yang sifatnya terencana maupun tidak terencana. Poin yang ketiga, hindari berhutang. Karena dengan berhutang, kita jadi harus menyisihkan penghasilan kita untuk mengalokasikannya dalam membayar tagihan setiap bulannya.
Yang keempat, buat catatan keuangan. Karena catatan keuangan ini sangat berguna untuk memberi rincian terhadap setiap pengeluaran dalam sehari-hari ataupun per bulan. Yang kelima yaitu aturan anggaran sesuai prioritas kebutuhan. Nah, anggaran salah satu cara untuk mengelola keuangan akan memudahkan dalam memisahkan kebutuhan ataupun keinginan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kakak Salsabila Aulia Putri. Baik, Kak Salsabila Aulia, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu laporan keuangan atau pengelola keuangan. Sebelum itu saya akan membacakan pengertian keuangan dari, maaf sebentar. Laporan keuangan adalah catatan formal dari aktivitas keuangan perusahaan. Membuat laporan keuangan untuk bisnis kecil mulai dengan pembukuan harian. Laporan keuangan bagian penting dari rencana bisnis yang akan membantu bisnis untuk menarik investor atau mendapatkan pinjaman bank. Contoh laporan keuangan neraca seperti yang di bawah ini ya. Posisi keuangan suatu perusahaan pada akhir suatu siklus akuntansi diilustrasikan pada neraca, aset dan kewajiban, dan ekuitas perusahaan harus dirinci di neraca. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat neraca adalah sisi kanan dan kiri, debit atau kredit. Nilainya harus sama atau imbang. Jika nilainya berbeda, maka ada yang salah dengan pencatatan atau perhitungan kita. Nah, berikut itu contoh laporan rugi laba. Laporan ini menunjukkan pendapatan, pengeluaran, atau kerugian untuk satu periode. Baik, saya akan serahkan ke kakak moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Saya persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Aja kali ya, Kak? Oh iya, berarti sekarang lanjut ke kelas B aja ya. Nanti sesi pertanyaannya bareng-bareng gitu ya, Kak, biasanya.
Iya. Kelas 3B. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Irwan Purwanto selaku dosen mata kuliah kewirausahaan dan seluruh teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Hilma Rosyida Ulia sebagai moderator dengan topik presentasi pada hari ini adalah manajemen keuangan digital yang akan disampaikan oleh teman-teman pemateri yaitu Hairun Nisa, Ina Syafiqoh, dan Kristina Hutabarat. Baik, untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Kristina Hutabarat. Kepada Kak Tina, saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Hilma. Tolong slide-nya, oke. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan presentasi materi kami, yaitu mengenai pengertian manajemen keuangan. Menurut Prawironegoro, manajemen keuangan merupakan aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Sedangkan menurut Bambang Rianto, mendeskripsikan manajemen keuangan yaitu sebagai keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan mendapatkan dana yang diperlukan. Maaf, tolong slide-nya. Yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut se-efisien mungkin. Next, selanjutnya. Baiklah, di sini kita harus tahu prinsip manajemen keuangan itu yang pertama yaitu transparansi. Transparansi ini dalam tanda artian sebagai seorang pembisnis, apalagi perusahaan yang sudah terekspos keluar dalam tanda artian sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, itu harus bersifat transparansi. Transparansi ini itu keterbukaan. Keterbukaan yang dimaksud dalam konteks ini yaitu dalam pembuatan laporan keuangan itu apalagi apabila seorang pembisnis itu melakukan kolaborasi dengan pembisnis lainnya atau perusahaan yang sudah terdaftar di bursa, itu harus transparansi, harus tahu laporan keuangan tersebut bagaimana cara pengeluarannya, dan karena memang laporan keuangan tersebut akan dianalisis dan juga akan mempermudah pembisnis atau pihak perusahaan untuk membuat suatu keputusan. Yang kedua yaitu bersifat akuntabilitas. Akuntabilitas ini dalam tanda artian yaitu seseorang dalam membuat manajemen keuangan ini adalah orang yang memiliki skill atau kemampuan dalam pembuatan manajemen keuangan. Dalam tanda artian, kalau misalnya contohnya laporan keuangan ini bukan sembarangan orang yang membuatnya, tetapi harus orang yang memiliki skill atau kemampuan yang berkaitan dengan akuntan. Dan pihak
ownernya juga atau pemimpinnya juga pun harus mampu mendalami skill kemampuan yang berkaitan dengan akuntan, karena ya kembali lagi akan berkaitan dengan pemimpin dalam menganalisis dan juga mengambil keputusan untuk kedepannya nanti. Dan yang ketiga yaitu efektivitas. Nah, efektivitas ini berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kalau misalnya perusahaan menginginkan laba, misalnya 5% atau 10%, nah bagaimana perusahaan tersebut meningkatkan operasionalnya? Dan sehingga kalau misalnya operasionalnya meningkat, pasti manajemen keuangannya pun akan meningkat juga. Dan itu dan impact-nya juga akan berkaitan dengan kemajuan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan konsistensi. Nah, konsistensi ini kan bagaimana perusahaan dalam menjalankan strategi kebijakannya. Dan kalau misalnya strategi kebijakannya itu sudah terarah, sudah sesuai, tentu sistem keuangannya pun akan sesuai dan akan sudah terencana sebelumnya. Sehingga konsistensi ini sangat diperlukan dalam manajemen keuangan. Yang keenam yaitu berkaitan dengan integritas. Integritas ini yaitu kejujuran ya. Dalam membuat manajemen keuangan yang paling utama itu adalah kejujuran, integritas. Yang kedua yaitu baru etos kerja. Dan setiap individu yang membuat manajemen keuangan ini harus memiliki integritas yang tinggi. Karena kalau misalnya tidak memiliki integritas yang tinggi dalam membuat manajemen keuangan ini, ya pasti akan timbul efek yang merugikan ke depannya nanti. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan dana. Pengelolaan dana ini sangat diperlukan dalam operasional perusahaan. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen keuangan. Fungsi-fungsi manajemen keuangan ini yang pertama yaitu ada fungsi pendanaan. Fungsi pendanaan ini berkaitan dengan jumlah dana yang digunakan, baik itu untuk produktivitas atau pemasukan bagi perusahaan. Jadi perlunya fungsi pendanaan tersebut. Dan juga ada fungsi operasional. Nah, fungsi operasional ini berkaitan dengan pengalokasian dana jangka pendek yang bersifat modal dan juga berkaitan dengan alokasi aset lancar seperti kas dan juga piutang dagang, persediaan, dan juga berkaitan pula dengan utang perusahaan. Jadi perlunya fungsi operasional tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi investasi. Fungsi investasi ini berkaitan dengan aktivitas pengalokasian dana jangka panjang untuk investasi fisik pada aset tetap maupun investasi keuangan pada sekuritas lainnya. Nah, yang terakhir, yang keempat, fungsi forecasting atau perakiraan dan perencanaan jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu fungsi pengendalian dana. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Kristina. Materi selanjutnya terkait pengelolaan keuangan usaha digital akan disampaikan oleh Hairun Nisa. Kepada Saudari Nisa, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengelolaan keuangan usaha digital meliputi 1. Perencanaan finansial, yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematik tanpa efek samping yang merugikan. Lalu yang kedua, pelaksanaan yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Yang ketiga, evaluasi, yaitu proses penilaian terhadap pencapaian tujuan. Kemudian, aplikasi keuangan online sebagai sarana manajemen keuangan. Aplikasi keuangan adalah suatu perangkat aplikasi yang terdapat pada smartphone yang berguna untuk melakukan pencatatan serta pengelolaan keuangan. Fungsi aplikasi keuangan adalah 1. Mempercepat pekerjaan. Dengan tersedianya aplikasi keuangan saat ini, proses pembuatan laporan keuangan bisa dilakukan dalam 1 kali proses saja, sehingga waktu yang diperlukan jauh lebih cepat. Yang kedua, yaitu lebih akurat. Yang ketiga, transparan. Laporan keuangan dapat ditampilkan lebih detail dengan adanya aplikasi keuangan, sehingga bisa meminimalisir adanya kecurangan. Yang keempat, aman. Yang kelima, fleksibel. Aplikasi keuangan dirancang untuk bisa digunakan secara fleksibel. Jadi, laporan keuangan dapat dikerjakan di mana saja dan kapan saja.
Kemudian inilah jenis-jenis aplikasi keuangan online untuk mengelola keuangan individu maupun keluarga dan usaha antara lain. 1. Buku kas, kemudian buku warung, finansialku, dan yang keempat money lover. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Nisa. Materi presentasi kita pada kali ini sekian. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, seperti yang tadi Bapak sampaikan, bisa langsung melalui grup chat kelas masing-masing. Maaf Hilma, nanyanya lewat ini ya, chat Zoom. Sama langsung boleh disampaikan. Oke, baik. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, langsung di chat Zoom aja ya. Iya, Kak. Salah. Ya, saya Salsabila Khairunisa dari Tangerang izin bertanya kepada kelas E ya. Jadi apa sih standar standar apa ya? Ini alat-alat untuk kita untuk menyajikan sebuah laporan keuangan gitu. Standar bagi bagi perusahaan itu seperti apa gitu alat yang digunakan untuk laporan keuangan perusahaan gitu Kak. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Di sini itu kan ada macam-macam modal, yaitu ada modal yang pertama kan ada dua nih, ada modal asing sama modal sendiri gitu kan. Nah, kira-kira dari keuntungan ataupun kerugian kita menggunakan antara modal asing sama modal sendiri itu ada nggak Kak? Kalau ada tolong dijelaskan Kak. Makasih. Permasalahan dalam Nah, kalau misalnya terjadi permasalahan dalam manajemen keuangan tersebut, kita harus mengetahui seorang akuntan itu harus mengetahui titik permasalahannya itu dimulai dari mana.
Contohnya misalnya, kalau misalnya kita sudah tahu titik permasalahannya itu dari pembukuannya kah, atau dari kesalahan dari pihak pajaknya, atau ketidakcocokan dari entry data, nanti bisa dicarikan kemudahan atau dicarikan solusi terbaiknya dalam membalanskan sehingga terjadi keseimbangan terhadap manajemen keuangan tersebut. Dan yang terakhir yaitu yang kedua itu berkaitan dengan rekonsiliasi dengan bank secara konsisten. Karena kalau misalnya seorang pembisnis apalagi yang udah go public dan yang juga yang udah besar, apalagi digital ya, tentu akan ada peminjaman uang ke bank untuk memudahkan bisnisnya tersebut bisa berjalan dengan lancar. Nah, tentu diperlukan rekonsiliasi dengan bank. Jadi keseimbangan antara pihak bank yang mencatat piutang atau utang perusahaan dengan pembukuan yang diperoleh oleh yang dicatat oleh perusahaan atau pembisnis tersebut. Dan yang terakhir yaitu berkait dengan mengaudit. Dalam perusahaan tersebut harus ada audit. Audit ini dalam tanda artian kalau misalnya laporan keuangan tersebut telah dibuat oleh pihak angkutan tersebut, jangan langsung dikasih kepada pemimpinnya, tetapi harus diaudit dulu apakah wajar tanpa pengecualian. Wajar tanpa pengecualian ini dalam tanda artian tidak ada permasalahan di dalam pembuatan manajemen keuangan tersebut. Kalau misalnya sudah sesuai dengan prinsip akuntan atau sesuai dengan PSAK, nah maka sudah bisa digunakan atau sudah bisa diberikan kepada pihak-pihak stakeholder untuk mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan kemajuan perusahaan. Dan yang terakhir apalagi sekarang itu sudah modern ya manajemen keuangan sekarang, apalagi yang udah digital, tentu ada softwarenya. Nah, dalam software ini tidak lagi secara manual atau tulisan, tetapi kalau misalnya sudah software, itu akan langsung terbuka masalah dalam manajemen keuangan ini, dalam pengelolaan keuangan ini. Kalau misalnya ada permasalahan, itu langsung muncul di monitornya. Oh, permasalahannya di sini, sehingga bisa cepat ditanggapi dengan baik. Seperti itu. Bagaimana Saudari Evi? Baik, terima kasih banyak Kak Tina. Baik, sama-sama. Saya izin menjawab dari pertanyaannya Cindy Nabila. Apakah diperkenankan, Kak Moderator? Ya, silakan Kak. Baik, tadi Kak Cindy bertanya tentang keuntungan modal sendiri dan modal asing. Kalau tidak salah, betul tidak Kak? Iya, betul Kak. Nah, Jadi keuntungan dari modal asing itu ada, contohnya kayak tidak perlu mengembalikan modal yang telah terpakai dikarenakan menggunakan modal sendiri. Tidak adanya beban biaya bunga tetapi hanya membayar dividen. Terus yang kedua, tidak adanya waktu yang mengikat untuk melakukan pengembalian pada modal sendiri. Yang ketiga, tidak perlu membuat persyaratan yang begitu rumit untuk mengajukan permohonan penambahan modal dan relatif waktu yang lama. Yang keempat, jumlah penambahan modal tidak menentu, jumlahnya tergantung pada pemilik modal sendiri. Terus, kalau kerugian dari modal sendiri itu sulit untuk mengembangkan usaha dikarenakan pinjaman penambahan modal tersebut pada modal sendiri. Terus yang kedua, waktu pengembalian yang dapat berjangka panjang atau tidak menentukan, sehingga apabila usaha tersebut sering menggunakan modal sendiri, maka perusahaan tersebut akan mengalami pailit ya. Terus yang ketiga,
jumlah yang terbatas dan relatif sulit untuk memperoleh karena mereka mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya. Sedangkan keuntungan dari modal asing, itu usaha dapat berkembang dengan menggunakan pinjaman dari asing karena menggunakan modal dari asing yang mana dapat menimbulkan motivasi dari pihak manajemen untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh. Terus yang kedua, jumlah dari permohonan pinjaman modal tidak terbatas. Sedangkan kerugian dari modal asing, dengan menggunakan modal asing, perusahaan terikat dengan waktu pengembalian yang telah ditentukan. Hal ini bagi perusahaan yang sedang mengalami likuiditas akan menjadi beban yang harus ditanggung. Terus yang kedua, beban moral. Perusahaan yang mengalami kegagalan atau masalah yang mengakibatkan kerugian akan berdampak terhadap pinjaman sehingga akan menjadi beban moral atas utang yang belum atau yang akan dibayar. Terus yang ketiga, adanya beban biaya bunga, biaya administrasi, dan komisi yang besarnya relatif. Apakah jelaskah jawabannya? Alhamdulillah jelas, Kak. Berarti kalau misalkan di atas pemaparan tersebut gitu ya, kalau misalkan pinjaman dari modal sendiri gitu mungkin lebih aman, cuman ya itu usahanya kurang bisa berkembang gitu ya. Cuman kalau misalkan pinjaman dari luar gitu, lebih memungkinkan untuk bisa berkembang, tapi ya resikonya itu sendiri lebih besar gitu ya, Kak. Jadi kayak misalkan ada bunga, terus ada juga perusahaannya mungkin kalau misalkan bangkrut, ya itu harus, membayar utang-utang yang lebih besar gitu kali ya, Kak. Dan itu berarti juga kayak kalau pinjaman luar itu makan riba juga ya, Kak, berarti? Iya, Kak, kurang lebih seperti itu. Oke. Makasih ya, Kak Salsa, atas jawabannya. Sama-sama. Assalamualaikum Kak, Winda izin bertanya boleh? Iya, Kak Winda, silahkan. Iya, baik Pak, Kak. Terima kasih kesempatannya. Winda izin bertanya. Pertama, sampai di batas mana sih? Iya Pak, sampai di batas mana sih kita itu sebagai owner bisa mengambil keputusan bahwa keuntungan ini tuh dapat dialokasikan buat kita tuh buka cabang baru, buat kita itu buka ciptain produk yang baru gitu. Sampai di batas mana gitu. Nah, terus habis itu pertanyaan yang kedua itu ada dua pertanyaan kok Kak. Pertanyaan yang kedua itu sejauh mana sih kita sebagai pembisnis baru kita tuh menyadari bahwa aplikasi keuangan aja tuh udah cukup, udah jauh lebih cukup buat memanajemen keuangan kita. Harus ambil keputusan bahwa manajemen keuangan itu ya harus diatur sama karyawan gitu yang memang kompeten di bidang itu. Jadi sampai di batas mana kita tuh sadar aplikasi aja udah cukup sama kita tuh emang benar-benar butuh karyawan yang buat ngurus keuangan gitu, Kak. Terima kasih. Kak Winda, mohon maaf, pertanyaannya bisa diketik lagi ya di kolom chat. Makasih. Baik, Kak. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi